podcast for curious mind. Ada satu anak kecil depan rumah aku banget. Aku bilang, ayo main sini ke rumah aku. Aku bilang gitu. Terus si Eneng bilang, nggak mau. Kata orang tua aku, kamu kafir gitu. Disko, diskusi psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, Diskusi Psikologi bersama aku Mahari. Dan seperti biasa aku tidak akan lupa mengingatkan, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan mental masing-masing. Karena kamu sepenting itu. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang suatu topik yang sering banget dibahas, yaitu salah satunya tentang Gen Z. Tapi tenang, Gen Z jangan kabur dulu. Ini gak ngomongin jelek-jeleknya kalian. Ini kita mau ngomongin tentang gimana sih Gen Z merawat toleransi. Dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari situ. Karena menarik banget, ternyata berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Personal Growth pada bulan Desember 2023 lalu, ternyata Gen Z ini memegang salah satu nilai yang sangat penting, yaitu universalisme. Universalisme sendiri ini adalah nilai hidup yang berlandaskan pemahaman, apresiasi, toleransi, dan perlindungan bagi sesama manusia dan alam. Jadi gak heran lah kalau ngelihat Gen Z kan banyak yang punya campaign mereka sendiri. Terus mereka juga suka ngepost tuh di Instastory tuh bukan cuman hal-hal misalnya ngopi gitu ya atau ketemu temen, tapi juga isu-isu sosial yang mereka bawakan, yang mereka anggap penting. Nah, kita mau ngomongin kira-kira kenapa Gen Z seperti ini dan apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka merawat toleransi supaya hopefully Indonesia bisa jadi negara yang lebih bertoleransi lagi sesuai Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan aku gak sendiri, of course, ada teman untuk ngobrolin ini. Ada Kak Talisa Karmelia selaku psikolog klinis dari Personal Growth. Hai Kak Talisa. Halo, salam kenal. Dan ada Kak Hoir. Ya, halo, salam yang kenal. Yang ternyata familiar juga nih ya. Iya, ternyata udah ketemu. Udah mutualan sebelumnya. Kak Hoir ini adalah manajer program Global Peace Foundation Indonesia. Thank you Kak sudah mampir. Terima kasih juga sudah diajak ke sini. Yes, dan tentunya kita sebelum lanjut ada salah satu juga cerita yang mau kita dengar. Ada teman kita yang mengalami tindakan intoleransi dan kita mau mendengarkan nih kira-kira seperti apa tindakannya, lalu bagaimana dampaknya supaya kita terbayang jelas apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi. Halo, nama aku Luna, umur aku 25 tahun, domisili aku di Bandung. Sebenarnya kejadiannya itu terjadi mungkin tahun 2010 sampai 2012 lah. Jadi waktu itu aku baru pindah rumah ke sebuah komplek. Nah, kompleknya tuh yang seperti komplek pada umumnya. Jadi rumahnya berdekatan ya. Terus mungkin karena warga baru jadi dikasih spotlight banget lah. Tapi spotlight yang aku terima ketika aku masih umur 10 tahun adalah jangan main sama dia orang Kristen gitu. Dan itu tuh kan anak-anaknya banyak. Jadi semua anak kecil di situ tuh setiap aku lewat tuh menjauh. Seakan-akan aku ini penyakitan atau apalah gitu. Jadi aku nggak pernah main sama anak-anak komplek. Aku mainnya sama teman-teman dari kampung di belakang gitu. Nah, pernah juga waktu itu aku ulang tahun di rumah. Terus aku undang teman sekolah dan tadinya maunya teman-teman komplek karena memang di komplek banyak anak kecil kan dan namanya tetangga gitu. Tapi jadinya aku ngundang teman-teman yang aku biasa main yang dari kampung yang di belakang. Terus ketika rumah aku rame, aku keluar nih. Terus ada satu anak kecil depan rumah aku banget. Aku bilang, ayo main sini ke rumah aku. Aku bilang gitu. Terus si Eneng bilang, nggak mau. Kata orang tua aku, kamu kafir gitu. Kamu mah Kristen, aku nggak mau. Dia bilang gitu. Dan itu sebagai anak kecil, jujur membekas banget sih gitu. Dan mempengaruhi kehidupannya lebih ke mungkin aku jadi takut ya gitu. Aku jadi takut untuk ngaku kalau aku tuh bukan muslim itu. Tapi untungnya ada satu ibu-ibu di komplek itu yang baik banget. Jadi aku tuh diajakin main sama anak-anaknya dan mulai dari situ udah lumayan membaik lah pertumbuhan aku ketika umur 10 tahun sampai mungkin ya lulus SD lah. Jadi ada perasaan was-was sih gitu. Harapan aku ke
teman-teman Gen Z di Indonesia mungkin bisa saling share awareness-nya sih, karena memang nyata bahwa di beberapa daerah gak usah deh kita ngomong ke pelosok, tapi kota-kota besar aja yang di Jawa itu masih banyak kok kejadian intoleransi yang sering terjadi. Terima kasih banyak sudah sharing, dan kali ini mau bertanya ke Kak Talisa selaku psikolog klinis. Kira-kira bagaimana tanggapan Kakak terkait peristiwa intoleransi yang masih sering dialami oleh sebagian masyarakat di Indonesia? Contohnya beberapa ada pembubaran pelajar yang mengikuti retret di Sukabumi, kemudian ada pelarangan acara jalsah salanah, penolakan pembangunan rumah ibadah, dan beberapa peristiwa lain. Kira-kira apa sih Kak potensi dampak psikologis yang dialami korban-korbannya? Oke, tentu untuk tanggapan pertamanya pasti kaget dan tetap sedih ya, karena sesungguhnya kan kita selalu diajarkan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, seperti kata kamu. Dari kecil kita diajarkan bahwa kita berbeda tapi kita tetap satu. Tapi ternyata sayangnya di tahun ini aja masih ada kejadian-kejadian seperti itu. Berarti itu PR buat kita semua sebetulnya, untuk gimana ya caranya supaya menanamkan toleransi ini lebih mendalam. Karena tentunya kalau intoleransi ini ada, dampaknya tuh besar sekali kepada kesehatan mental kita, dan itu juga sangat bervariasi juga, harus kita pahami. Dan salah satu yang paling berdampak pasti akan terkena mengenai masalah kesehatan mental, yang which is mungkin di awal akan mengalami gejala-gejala yang sederhana, stres, cemas, tapi ketika di kejadian itu terjadi secara terus-menerus, tentu itu kan akan mengarah kepada masalah kesehatan mental yang lebih parah. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa awalnya hanya stres, kemudian berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang lebih dalam, lebih parah. Dan mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya, bahwa ini sangat bisa menjadi ujungnya itu kepada keinginan untuk bunuh diri, yang which is itu kan kita nggak mau sampai ke sana. Dan tentunya saya yakin juga untuk yang kita yang tidak menjadi korban pun, kita kan juga jadi was-was ya sebetulnya ya. Kita jadi takut, kita jadi cemas masa depan kita gitu ya sebagai warga negara akan seperti apa. Jadi itu sih menurut saya menjadi sangat sesuatu hal yang sangat perlu kita jaga ke depannya sih Mahari. Betul. Karena sebenarnya kalau dibayangkan orang-orang yang mengalami intoleransi itu kan seperti mereka dibully gitu ya. Betul. Mereka mengalami diskriminasi, dan bahkan bisa jadi bukan sama sekali karena hal yang mereka lakukan, bisa jadi bahkan hanya karena suku mereka, ras mereka, agama mereka, atau bahkan ada yang karena mirip gitu ya. Karena mirip sesuatu aja, tapi sampai mengalami intoleransi. Jadi ini semoga sih semakin hari semakin sedikit yang mengalami ya. Amin. Tapi kalau dibayangkan gitu, kayaknya kalau misalnya ada satu orang yang mengalami tindakan intoleransi, itu dampaknya apakah hanya ke orang itu atau bisa meluas lebih dari orang itu kalau menurut Kak Talisa? Menurut saya pasti bisa meluas, karena kan sebetulnya seperti yang tadi Mahari sempat bilang juga, bahwa ketika kita pernah mengalami perilaku intoleransi sekecil apapun itu kan sebetulnya kita ingat gitu ya. Sehingga kita melihat, mendengar kembali, apalagi kalau itu betul-betul terjadi di depan kita gitu ya. Tentu kan itu akan memunculkan hal-hal yang kita simpan terdalam gitu ya, pengalaman-pengalaman trauma kita, dan tentunya itu akan akhirnya juga akan mengarah kepada masalah kesehatan mental. Bahkan kalaupun tidak sampai masalah kesehatan mental, itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, kepercayaan diri kita, keberhargaan kita bernilai apa enggak. Dan tentu itu kan akan mempengaruhi kepercayaan kita ya kepada orang lain, kualitas relasi gitu ya. Jadi dampaknya ke diri personal pasti ada, tapi saya yakin di luar yang lebih luas pasti juga akan ada dampaknya. Iya, aku kebayang sih kalau misalnya ngalamin dan berkali-kali, berulang kali, especially karena sesuatu yang bahkan bukan pilihan kita gitu ya. Betul. Itu memang sesuatu yang kita percaya atau sesuatu yang dari lahir kita sudah menganut hal tersebut atau memiliki hal tersebut. Tapi kita terus-menerus mengalami tindakan intoleransi. Yang aku kebayang juga adalah mungkin dampak terhadap sekitarnya bisa jadi merasa bahwa ada kelompok tertentu yang negatif banget nih karena mereka menjelek-jelekan diri kita. Lalu dengan itu yang aku kebayang juga mungkin makin terpolarisasi ya, makin jauh gitu. Betul. Jadi malah makin jauh dari kata toleransi, dan khawatirnya orang yang mengalami intoleransi bisa jadi melakukan hal yang serupa juga ke orang lain karena merasa bahwa oh ini mungkin tindakan yang normal. Wajar ya. Hopefully enggak ya, enggak ya. Tapi penasaran nih kalau dari Kak Hoyer gimana tanggapan yang ngeliat masyarakat kita yang ya masih ada lah ya yang mengalami intoleransi. Ya betul sekali gitu. Tadi barusan udah disinggung
langsung terkait jasa salana gitu ya, gitu itu di Ciamis Kuningan kalau nggak salah ya, komunitas Ahmadiyah gitu. Dan kebetulan lagi bulan kemarin kami dari Global Peace Foundation Indonesia ada program namanya Peace Project, dan bentuknya itu live in langsung di Ahmadiyah gitu. I see. Jadi di pusatnya langsung. Itu tujuannya apa gitu? Itu lebih ke experience dan tahu langsung terkait komunitas Ahmadiyah ini itu apakah sama seperti yang diberitakan selama ini, branding yang di luar dan sebagainya gitu. Jadi tujuannya itu lebih ke mengkonfirmasi langsung ke sumber yang tepat gitu. Jadi misalkan kita ingin tahu usaha tahu, ya berarti kemana gitu. Iya, bukan ke yang ke tempe gitu kan ya gitu. Dan bermalam selama semalam, 2 hari 1 malam gitu. Dan kegiatannya pun bukan dialog yang secara formal yang Casual 2 arah gitu, enggak. Tapi lebih ke ada dialognya gitu. Tapi melalui masak bareng. Terus juga Jadi informal kegiatannya. Games-games yang seru gitu. Tapi sambil melaksanakan masak bareng dan sebagainya itu kan ada komunikasi, interaksi gitu. Dan dari situlah akhirnya yang awalnya ada prasangka-prasangka itu terkonfirmasi gitu. Dan kami sendiri di Global Peace Foundation ada visi itu one human family gitu. Jadi apapun latar belakang agama, suku, ras, budaya dan sebagainya, bahwa kita itu satu keluarga gitu. Satu keluarga besar banget ya. Jadi yang kami lihat itu lebih ke kita itu satu keluarga gitu. Setidaknya satu keluarga yang sama-sama tinggal di bumi. Itu dulu deh gitu. Jadi mari kita jaga bumi ini gitu. Yes. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, berarti salah satu yang dilakukan tadi adalah live in ya. Yes. Yang mana dari kelompok yang berbeda akan bertemu di situ. Ini mengingatkan aku dulu pas belajar psikologi tuh ada di psikologi sosial namanya kontak hipotesis kalau nggak salah ya nama teorinya. Ini tentang kalau misalnya ada orang-orang yang dari kelompok yang berbeda, untuk mereka semakin toleransi itu perlu disatukan dalam memang situasi santai sehingga mereka bisa melihat lawan bicara mereka ini sebagai manusia dan meningkatkan empati mereka. Oh, ternyata mereka manusia biasa ya, bukan betul. kayak musuh kita. Yes. Dan itu akhirnya bisa menurunkan konflik. Ya. Ya, jadi itu bagus banget sih programnya. Mungkin aku pengen tahu sedikit tentang Global Peace Foundation ini sebenarnya apa sih Kak? Dan biasanya apa lagi yang dilakukan? Oke, jadi Global Peace Foundation Indonesia ini kan sebenarnya international NGO gitu. Jadi headquarter kami ada di Seattle, USA gitu, dan terdaftar atau masuk ke Indonesia itu tahun 2010 di bawah lumayan Kementerian lama ya. Hukum dan HAM. Dengan nama Indonesia Yayasan Perdamaian Global gitu. Yes. Jadi Indo ya. Yes, dan visi kami sebenarnya itu one family under God gitu. Tapi itu kan maksudnya terlalu general dan mungkin banyak yang nggak mengetahui God ini siapa gitu kan ya. Jadi kita cukup selama 15 tahun ini itu apa ini biar lebih sederhana gitu. Jadi ada penyederhanaan one human family gitu. Jadi ketika mendengar itu langsung gitu bahwa kita itu satu keluarga kemanusiaan gitu. Jadi pendekatan yang kami laksanakan untuk visi kami tadi itu ada 3. Yang pertama itu kerjasama lintas iman. Terus yang kedua itu culture of service. Yes, dan yang ketiga itu penguatan nilai-nilai keluarga. Jadi kami percaya kalau peace itu dimulai dari rumah. Peace begin in the home gitu. Jadi kalau misalkan kita di rumah itu damai dengan orang tua, dengan adik kakak dan anggota lainnya gitu. Itu kita kan akan merasa peace, damai, peaceful, dan ketika keluar kita akan bisa menyebarkan nilai-nilai perdamaian tersebut keluar dan akhirnya meluas lagi gitu. Ya, jadi makanya ketika kami ada program namanya Global Peace Volunteer Camp, salah satu yang kami sampaikan materinya itu terkait pure love. Yes, jadi cinta yang murni. Jadi tanpa
tanpa mengharapkan timbal balik gitu. Jadi salah satu ini mulia banget ya Global Peace Foundation Indonesia. Makasih loh Kak. Semoga ini teman-teman KBR yang mendengar juga semakin terinspirasi bisa ikutan juga ya di Global Peace. Dan mungkin kalau mau bikin acara sendiri atau bahkan gerakan sendiri dengan konsep yang serupa, aku rasa itu dimanapun dilakukan akan bermanfaat ya. Ya, dan sebenarnya kami juga itu di Peace Project itu kan monthly program. Program bulanan. Biasanya selain kami live in, itu juga ada kunjungan ke rumah-rumah ibadah, ke komunitas-komunitas yang seperti, masih ingat mungkin dulu ada namanya komunitas Eden. Kami berkunjung ke mereka juga, terus ke rumah-rumah ibadah, bahkan juga ke tempat-tempat yang bersejarah. Jadi kita biar tahu juga kayak root kita, nasionalisme kita itu seperti apa gitu juga. Dan Peace Project sekarang itu dijalankan 100% sama alumni program tersebut, volunteer. Yes. Jadi give back banget ya. Alumninya pun merasakan manfaatnya berarti. Betul. Jadi merasa mendapatkan sesuatu dari program tersebut. Akhirnya banyak yang tanya gimana sih untuk nextnya, selanjutnya. Akhirnya kami fasilitasi ada community untuk Peace Project, dan mereka lah yang selanjutnya untuk mencari partner, mencari tempat ibadah baru, tempat yang lain dan sebagainya gitu. Wow, ternyata banyak cara untuk kita bisa meningkatkan toleransi. Dan balik lagi ke, kalau tadi sempat bahas Gen Z di awal ya. Sebenarnya katanya nih Gen Z adalah angkatan yang toleran gitu kan. Generasi toleran. Ya, generasi yang toleran. Tapi mungkin teman KBR ada yang masa sih perasaan enggak deh gitu ya. Mungkin mau dengar dari Kak Talisa sebenarnya gimana sih Kak? Kenapa Gen Z dibilang generasi yang lebih toleran? Jadi melanjutkan sedikit dari introduction Mahari, memang Personal Growth itu melakukan survei Gen Z di tahun Desember 2023, 2 tahun yang lalu sebetulnya. Jadi di situ sebetulnya tujuan awalnya kita mau tahu sebetulnya Gen Z itu tuh generasi yang seperti apa sih dalam konteks pekerjaan sebenarnya awalnya. Jadi kita mau melihat nih dari teman-teman generasi X, millennials, X dan lain-lainnya, pandangannya seperti apa dan bagaimana Gen Z juga melihat dirinya sendiri seperti itu. Dan hasilnya menarik sekali bahwa ternyata dari banyaknya nilai itu universalisme gitu ya, itu menjadi salah satu value yang paling tinggi dimiliki sama Gen Z dan juga disetujui oleh generasi lainnya. Jadi kan memang universalism itu kan intinya adalah Gen Z percaya bahwa semua orang tuh harus punya kesempatan dan right yang sama gitu ya, bahwa nggak ada perbedaan, kita menerima lah semuanya gitu. Dan dari generasi-generasi senior itu juga menjawab hal yang sama. Jadi kita istilahnya nanya gitu ya kepada generasi-generasi lain, pendapat kamu gimana tentang Gen Z? Dan jawabannya adalah Gen Z itu memang dinilai sebagai teman-teman yang terbuka, yang mau untuk mencoba bersosialisasi dengan semua orang, tidak membatasi. Bahkan mereka yang jadinya melengkapi gap-gap. Biasanya kan pasti ada gap-gap tuh antara age gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya generasi Z ini, generasi Gen Z gitu ya, ini menjadi seseorang yang memang sangat terbuka dengan perbedaan, tidak judgmental juga, dan itu memang pada akhirnya ya kita bisa rasakan juga gitu ya, bahwa mereka menjadi seseorang yang sangat adaptif sebetulnya untuk di dalam lingkupan pekerjaan waktu itu. Besarannya seperti itu sih Mahari. Jadi memang sangat menarik sekali karena kan kita di awal itu selalu dipenuhi dengan ya Gen Z ini stigma ya. Betul. Dan ternyata ketika kita temukan hasilnya, kita bandingkan dengan data, actually ya, tetap Gen Z pasti have strength yang sangat luar biasa. Betul, gitu. Jadi ternyata Gen Z ini tadi karena mereka toleransinya cukup tinggi sehingga mereka jadi generasi yang cukup adaptif tadi ya. Betul. Ini menarik sih. Apakah ada pengaruh dari toleransi terhadap kesehatan mental kita kalau menurut Kak Talisa? Ada banget, karena memang ketika kita menjadi individu yang toleran gitu kan, kita jadi terbuka, kita jadi bisa melihat segala sesuatu dengan netral, melihat perbedaan yang baik, yang buruk, kita betul-betul ngelihat segala sesuatu tuh netral, nggak judgmental, nggak berdasarkan satu nilai atau pendapat apapun gitu ya, sehingga di dalam situasi itu kan kita bisa istilahnya mengolah, berpikir dengan jernih, jadi kita istilahnya nggak keburu stres duluan, karena banyak dari klien-klien tuh yang udah keburu stres sendiri karena nggak dipikirin dengan matang, nggak dipahami apa yang terjadi gitu ya. Jadi tentu potensinya itu ada karena kita menjadi terbuka, kita bisa memahami diri kita sendiri, dan akhirnya kita juga akan menjadi pribadi yang bisa istilahnya melindungi diri kita. Karena kita jadi tahu nih yang batas kita sampai mana, kita bisa bergerak sejauh mana gitu ya. Itu menurutku seperti itu. Oke. Kebayang sih ketika kita terbuka, kita juga jadi lebih fleksibel sebenarnya ya. Mungkin ngelihat dunia tuh nggak hitam putih lagi. Betul. Tapi memang ada hitam, ada putih, ada banyak abu-abu, dan yang
benar dan salah tuh nggak se-absolut itu gitu ya. Betul. Kita bisa mentoleransi orang yang value-nya berbeda dengan kita dengan tetap men-treat mereka sebagai manusia gitu ya. Yes, Kayak tadi betul. one big family. Yes. Karena kalaupun kita menyadari oh ya ini semua keluarga. Kalau keluarga kita kan misalnya mereka berbeda sama kita nggak jadi musuhin mereka Betul, gitu betul, kan. betul. Kita tetap menganggap bahwa kita sama di sini, boleh punya beda value, and kita diskusi bisa malah saling melengkapi. Merangkul Sebenarnya. gitu ya. Benar. Dan mungkin di luar sana banyak yang bertanya juga, iya paham punya toleransi itu bagus, tapi aku nih datang dari keluarga yang mungkin nggak banyak toleransi dari dulu, atau mungkin malah punya prasangka buruk terhadap orang-orang ini apa segala macam. Biasanya itu kan turun temurun juga ya. Betul, setuju banget itu. Yes. Jadinya terjadi punya juga. stereotip tertentu. Oh iya. Iya. Biasanya punya stereotip tertentu, misalnya oh kalau suku ini kayak gini, oh kalau orang yang lakuin ini dia kayak gini nih gitu. Terus akhirnya anaknya jadi merasa oh emang kayak gitu kata orang-orang ini tuh pasti kayak gini nih. Iya. Yes. Jadi ada labeling gitu kan ya. Betul, ada stereotipnya sudah diajarkan sejak ini. Turun temurun. Nah sebenarnya kalau dari Kak Taisa ngelihatnya, apakah orang-orang yang toleransinya mungkin masih rendah gitu ya, ataupun yang tinggi, itu mereka dapetin toleransi itu dari mana aja sih belajarnya? Dan sebenarnya apakah itu sesuatu yang bisa kita pelajari, bisa kita ubah, atau memang sesuatu yang ya udah gitu aja, jadi trait gitu ya? Sebetulnya kalau toleransi, aku percaya bahwa itu sesuatu hal yang bisa kita kembangkan dan dipelajari. Karena salah satu faktor utama bagaimana caranya kita bisa menjadi toleransi itu kan sebetulnya bagaimana kita diajarkan, dibesarkan gitu. Karena ketika kita kecil kan kita kanvas kosong ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang tua, guru yang tepat, lingkungan yang positif dan sehat, kan kita pasti akan diajarkan segala sesuatu yang baik. Perbedaan itu boleh, warna kulit beda itu nggak apa-apa, bentuk wajah dan lain-lain itu nggak apa-apa. Itu kan sesuatu hal yang diajarkan. Tapi tentu kalau dari kecil kita diajarkan bahwa orang seperti itu tuh jahat, jangan dideketi, padahal nggak ada faktanya. Itu kan akan sangat mempengaruhi bagaimana kita tumbuh berpikir dan make decision ke depannya. Tapi tentu memang banyak layer, dalam arti keluarga itu adalah nomor satu, guru karena pendidikan, dan sebetulnya kan mata pelajaran kita kan sejak kecil itu sebetulnya banyak hal-hal yang baik ya. Kalau zaman saya sih PPKN ya biasanya ya. Kalau sekarang masih ada nggak tuh? Masih ada nggak tahu dah. Saya juga PPKN waktu itu. Aku juga Satu generasi dari kita. Nah itu kan sebetulnya banyak sekali mata pelajaran yang baik gitu ya. Sehingga kalau kita mempelajari, mengingat segala sesuatu itu sebetulnya itu bisa jadi modal yang baik banget. Hanya memang pada akhirnya penerapannya. Jadi tentu kalau dari kecil sudah baik, nah pas kita dewasa, salah satu hal yang menurut saya penting adalah kita perlu berada di lingkungan yang positif dan sehat. Jadi kita harus betul-betul pintar mencari teman. Karena kalau kita salah masuk ke circle teman yang ya tanda kutip negatif gitu ya, judgmental gitu ya, nah kurang tentu kita toleran. akan pelan-pelan menjadi intoleran seperti itu. Jadi memang lingkungan juga mempengaruhi banget ya. Betul. Ini kepikiran lagi tentang tadi ya yang kontak hipotesis ketemu sama orang-orang yang berbeda sama kita. Sebenarnya ini pengalaman pribadi aku sih. Ketika sekolah di lingkungan yang homogen, jadi misalnya satu agama atau misalnya satu suku tertentu, terus akhirnya pindah ke sekolah yang lebih beragam, itu beda banget sih rasanya. Menurutku toleransi meningkat jauh lebih tinggi ketika kita memang terbiasa setiap hari bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Dan menurutku mungkin itu salah satu catatan penting juga buat orang tua ya, biar anak-anaknya jangan sampai nongkrongnya di lingkungan yang homogen terus, diajakin untuk kenalan sama banyak orang di luar sana, apalagi kita tinggalnya di Indonesia gitu. Betul. Dan perlu ada istilahnya arahan dan penjelasan yang melengkapi itu. Karena kalau anak-anak kan terkadang suka nggak nangkep ya, kayak intinya itu ini loh yang perlu dipelajari. Jadi perlu kadang orang tua perlu lebih setuju. Benar. Oke, teman-teman KBR, itu tadi obrolan kita soal gimana intoleransi bisa mempengaruhi kesehatan mental, dan juga nextnya abis ini kita akan ngomongin gimana Gen Z menyebarkan nilai-nilai toleransi. Jadi pantengin podcast Disko terus ya. Disko, diskusi psikologi.